Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan program terbaru Jambi TV Tuntas Menjawab. Program yang diangkat dari semangat pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Nah, malam ini saya tidak sendiri pemirsa, saya sudah kehadiran dua orang narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dan malam ini kami akan berdiskusi dan berbicara seputar mengatasi COVID-19 bersiap new normal. Saya akan sapa narasumber saya yang pertama, beliau adalah Bapak Raflizal SKM MKes PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak Raflizal. Waalaikumsalam. Sehat malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak ya, supaya Alhamdulillah. bekerjanya selalu semangat. Iya. Iya. Nah, selain itu juga hadir malam ini Pak Raflizal ditemani Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Bapak Oki Permana SKM MKes. Benar ya Pak Oki? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Oki. Malam. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya. Baik pemirsa, malam ini kami akan membahas seputar mengatasi COVID-19 bersiap new normal. Ini kalau sudah berbicara Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mungkin memang menjadi dinas yang tepat untuk masyarakat mendengar ataupun mendapatkan informasi mengenai yang terjadi di dunia, di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jambi saat ini ya Pak, COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Tapi sebelum itu, ini kan dialog kita ini bertajuk Tuntas Menjawab, di mana Jambi Tuntas merupakan visi misi dari Gubernur Jambi kita dalam mensejahterakan masyarakat Jambi. Nah, yang ingin saya tanya dulu ini kepada Pak Raflizal ini Pak, apa kebijakan ya di Dinas Kesehatan sendiri Pak dalam hal menangani wabah virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang terjadi? Baik, sebelumnya saya ingin menyapa masyarakat Jambi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan warahmatullahi pesan wabarakatuh. jaga diri, jaga orang lain, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya. Mudah-mudahan Protokol kita kesehatan ya Pak. terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda kita bersama. Terkait dengan terutama program Jambi Tuntas dulu ya. Iya. Kita Jambi Tuntas program pembangunan di bidang kesehatan mendukung misi Pak Gubernur yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, agamais dan berkesetaraan gender. Salah satu upaya dari program di bidang untuk mendukung misi Pak Gubernur yang kedua itu adalah program pembangunan di bidang kesehatan. Ada beberapa kebijakan program pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Jambi. Yang pertama tentunya kita mendukung bagaimana kita menjaga orang agar sehat, tetap sehat, dan ketika jatuh sakit kita akan melakukan upaya penanganan yang berkualitas. Tentunya yang pertama itu kita mendukung paradigma sehat, bagaimana agar mereka jangan jatuh sakit. Kemudian yang kedua untuk peningkatan pelayanan kesehatan kita melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik. Mulai tingkat pertama rujukan kita lakukan upaya penguatan. Kemudian yang ketiga kebijakannya adalah bagaimana seluruh masyarakat Jambi mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga ketika jatuh sakit mereka mempunyai jaminan pelayanan kesehatan. Tentunya mereka diharapkan mempunyai jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Itu harapan kita untuk mendukung Jambi Tuntas 2021. Kemudian terkait dengan kebijakan pandemi COVID yang sedang kita alami saat ini, yang dialami oleh dunia, Ya. Indonesia, dan termasuk Jambi. Kita nyicip juga ya Iya, Pak. Padahal nggak mau termasuk nyicip kita. Jambi. Jadi ada beberapa kebijakan strategi untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi strategi ini ada 3 kita strategi. 3. Yang pertama kita melakukan deteksi secepat mungkin. Kita upayakan terutama bagaimana kita cegah tangkal. Pertama kita cegah tangkal agar jangan sampai virus corona masuk ke Jambi melalui bandara Sultan Taha, kemudian melalui pelabuhan juga kita lakukan cegah tangkal di situ. Caranya seperti apa Pak? Itu sudah kita lakukan mulai
waktu wabah corona yang sekarang belum wacana new normal, bagi penumpang bandara memang kita lakukan upaya pemeriksaan secara ketat, mulai dari pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan yang lain juga. Dan kemarin kita ketemu. Kemudian yang prinsipnya kita tidak boleh menerima penyakit dari daerah lain dan kita tidak boleh membawa penyakit ke daerah lain juga. Jadi kita kemarin ada pasien, ada terutama warga Jambi yang ingin ke Jakarta. Kita lakukan cegah tangkal di situ, ternyata ada salah satu penumpang rapid reaktif. Oke. Artinya Dinyatakan kita reaktif. Artinya kalau kadang-kadang kita bisa sebut itu adalah rapid positif. Jadi untuk mencegah penularan ke orang lain, si penumpang bandara itu kita isolasi. Kita lakukan isolasi di rumah isolasi yang sudah kita siapkan di Bapelkes. Itu sejak awal sudah dilakukan. Sejak adanya pandemi ini. COVID ini kita sudah lakukan upaya-upaya cegah tangkal di pintu masuk, mulai dari bandara, pelabuhan, dan darat juga kita lakukan. Terminal ya, harus keluar masuk Iya, orang harus lah, Pak, keluar ya? masuk orang kita lakukan cegah tangkal. Antara Palembang dengan Jambi kita lakukan, Jambi dengan Sumatera Barat kita lakukan. Kemudian Jambi dengan Sumatera Barat ada 2 pintu di situ, ada 3 pintu, ada di Damasraya, ada di Kerinci, ada di daerah Solok Selatan, ada dengan pesisir. Jadi ada juga dengan Sorolangun, juga itu kita upaya untuk cegah tangkal agar jangan sampai adanya kasus luar masuk ke Provinsi Jambi. Itu upaya yang kita lakukan secara ketat. Itu adalah deteksi, jadi namanya. Jadi Deteksi semakin dini. cepat kita ketemu kasus, semakin cepat kita melakukan upaya isolasi sehingga Berarti semacam langkah jemput bola seperti iya, itu, jemput Pak? bola. Jadi kita lakukan bagaimana kita menemukan kasus secepat mungkin sehingga dia tidak lagi menularkan di masyarakat. Tim Itu yang diturunkan ini dari mana, Pak? iya, kita lakukan kalau memang itu ada beberapa tim sendiri, misalnya kalau di bandara tadi tentu kesehatan pelabuhan, kemudian kalau di perbatasan darat kita ada dari tugas dari gugus tugas. Kemudian itu yang pertama, jadi deteksi. Yang kedua kita lakukan upaya pencegahan. Jadi upaya penanganan COVID-19 ini yang kedua, strategi kita upaya pencegahan. Jangan sampai orang yang sehat itu tertular. Kemudian jangan sampai orang yang sakit itu menularkan. Itu dengan upaya tadi yang pertama yang sudah saya lakukan sangat sederhana, jaga diri, jaga orang lain, pakai masker, jaga jarak, tidak berkumpul dan cuci tangan. Dan itu mudah sekali kita lakukan, oleh semua masyarakat bisa melakukan hal tersebut. Kalau memang kita sudah disiplin semuanya, mudah-mudahan COVID-19 ini akan cepat kita atasi. Baik, ini cukup menarik, Pak. Iya. Ini kan istilahnya protokol kesehatan ya, pakai Iya. masker, jaga diri, jaga imun, selalu mencuci tangan dengan air Iya. bersih. Nah, dari segi medis sendiri, Pak Rafrizal, apakah protokol kesehatan ini memang efektif dalam hal mencegah penyebaran ataupun penularan COVID-19 ini dari segi medisnya, Pak? Ya, Seperti jadi apa? kalau dari kita lihat dengan upaya protokol kesehatan yang ketat, insya Allah upaya penularan dari penyakit COVID-19 bisa kita atasi dengan cepat. Karena kita bersyukur corona ini kan menular dengan manusia. Kalau sempat corona Ke ini hewan seperti juga virus cabai, lewat angin, wah habis populasi. Jadi kita ada upaya yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa kita mencegah atau mengatasi permasalahan ini. Jadi yang satu lagi strategi kita tadi ada 2, Iya. ada deteksi, ada pencegahan, kemudian respon, penanganan kasus. Jika terjadi kasus, Ini juga penting ya, Pak? iya yang sangat penting sekali. Jadi ada deteksi, pencegahan, penanganan kasus. Jika kita telah menemukan kasus yang positif atau rapid positif, kita lakukan isolasi secara ketat dengan protokol kesehatan. Yang misalnya kalau yang rapid reaktif mungkin pasiennya tidak gawat, bisa keadaan umumnya baik, bisa kita isolasi mandiri atau isolasi yang sudah kita siapkan. Kemudian bagi pasien yang gawat kita lakukan perawatan di rumah sakit.
Untuk saat ini kita punya 12 rumah sakit rujukan COVID yang Seprovinsi Jambi? Iya, seprovinsi Jambi yang sudah kita siapkan. Kondisi sarana dan prasarannya sendiri seperti apa, Pak? Nah, 12 rumah sakit ini. 12 Jangan rumah- dijawab dulu mungkin. Iya, iya, silakan. Pak Oki, kita akan break sejenak dan juga pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap di Tuntas Menjawab bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.